Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Sungguh hari ini kita sangat bersyukur Tuhan mengumpulkan kita di tempat kita masing-masing untuk boleh tetap beribadah hari kenaikan Tuhan Yesus. Saat ini kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita mau sembah Tuhan kita mau angkat satu pujian, ku masuk ruang Maha Kudus. Maha
Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan. Berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami yang boleh kami rasakan Tuhan. Terlebih lagi pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami Tuhan, untuk boleh beribadah pada kesempatan hari ini. Biarlah kami boleh merasakan kasih dan damai-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Kau yang mengurapi kami di tempat kami masing-masing Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami Tuhan. Kami juga akan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh mengerti dan memahaminya Tuhan. Kami serahkan Tuhan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah segala sesuatunya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Boleh lambaikan tangan yang ada di rumah. Hari ini kita berkumpul bersama di tempat ini. Terlebih lagi kita saat ini dilayani oleh anak-anak dari remaja, sekolah minggu. Suatu hal yang sangat luar biasa, mereka mau belajar untuk melayani Tuhan. Dan hari ini kita juga merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus naik ke surga menyiapkan tempat bagi setiap kita. Dan hari ini kita merayakan kemenangan kita bersama Yesus Tuhan di dalam peperangan. Dan Allah kita telah bangkit, hidup dan naik ke surga. Roh Kudus diberikan buat kita. Kita mau pujikan ku menang bersama Yesus Tuhan. Kita boleh sambil tepuk tangan Bapak Ibu. Saudara, mungkin saat-saat ini kita memiliki kerinduan untuk bisa berkumpul bersama, beribadah bersama. Namun karena keadaannya yang seperti ini kita harus beribadah di rumah. Tapi saya yakin dan percaya itu tidak membuat kita menjadi akhirnya malas-malasan untuk dekat dengan Tuhan. Tapi justru kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Meskipun saat ini kita mungkin khawatir akan keadaan yang seperti ini, tapi kembali lagi Bapak Ibu, kita diingatkan hari ini bahwa kita punya sobat yang setia. Dia Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Mazmur 103 ayat 8 dikatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Kita mengamini dan percaya Bapak Ibu, kita punya Allah yang setia dalam keadaan seperti apapun, yaitu Tuhan Yesus yang akan selalu bersama dengan kita. Saya
Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau berjoget-joget ria. Kita mau nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Kita angkat pujian, ada satu sobatku yang setia. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mau menghitung berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita, tentunya kita tidak akan pernah dapat menghitung, karena sangat luar biasa berkat-berkat yang telah Tuhan berikan pada kita. Mulai dari bangun pagi, aktivitas kita, bahkan kesempatan hari ini, jika Tuhan memberikan kesempatan untuk kita beribadah, semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Dan saat ini kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan, bukan hanya berupa materi, tetapi hati kita sepenuhnya kita mau berikan kepada Tuhan. Karena kasih-Nya Tuhan selalu mengalir di hidup kita. Kita mau iringi pujian dengan kasih-Nya seperti sungai. Bapak Ibu boleh sambil tepuk tangan. Kasih-Nya
untuk berdoa persembahan. Kami bersyukur Tuhan, berkat yang Kau berikan kepada setiap kami, yang boleh kami rasakan di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan persembahan kami ini kepadamu, kiranya Tuhan memberkati dan menyucikan, terlebih lagi anak-Mu yang mengelola keuangan ini Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai untuk bisa mengelola keuangan ini. Terima kasih Tuhan, sebentar waktunya kami akan belajar firman-Mu, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Tuhan telah mengasihi kita, dan kita juga harus belajar untuk lebih sungguh lagi melayani Tuhan. Bukan hanya 1 hari atau 2 hari, tapi seumur hidup kita, kita mau setia dan melayani Tuhan. Anak-anak sekolah minggu dan remaja akan menyanyikan pujian ini untuk kita. Seperti wanita yang mengurapimu. Menangis di bawah kakimu.
terkasih, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya serta tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih untuk sekolah minggu masih berdiri di sini. Tak perkenalkan dulu ya. Iya, terima kasih untuk Mbak Chandra, Yeni Chandra Filianti. Ya. Kemudian yang di sebelah kirinya adalah Mas Kristan. Kasih salam corona, ya. Begini ya salam coronanya. Oh ya, manut kameramen sana ya. Kemudian yang sebelahnya Mas Kristan ada Mbak Yowana Ratna Cahyani. Lalu sebelah kanannya Mbak Yeni Chandra, Mbak Zenit. Ini putra Pak Bondan, ini penunggu pertigaan ya, karena rumahnya memang di pertigaan. Lalu sebelahnya ini namanya Mas Amprik Obama. Wah, keringatnya luar biasa. Ini kenapa diberi nama Amprik Obama? Lahirnya pas pelantikan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Lalu yang di tim musik di sana ada Mas Sandria, ya kasih dada-dada. Ya, ada Mbak Karista Joy Shalom. Oh, suruh sini ya, merapat cepat. Iya. Ya, ini dia. Oke, ini yang tinggi ganteng ini Mas Sandria. Ya. Oh iya, yang paling kanan ini Mas Nathanael, drummernya. Keyboardisnya Mas Sandria. Sebelahnya gitarisnya Mas Aji. Ya, sebelahnya lagi Mbak Karista Joy Shalom. Sebelahnya lagi yang pakai ikat ini Jawa, Mas Rikat Firdanata. Tuhan Yesus berkati, terima kasih, silakan duduk. Iya, sukses ya sekolahnya meskipun dari rumah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang terkasih, saya akan bacakan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami siapkan hati kami, ya Tuhan Yesus Kristus, untuk menerima firman-Mu. Kami mohon Allah Roh Kudus menerangi batin kami, sehingga kami mampu menerima firman Tuhan, memahami firman Tuhan, dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat GTJ Panyitowo dimanapun berada, baik yang saat ini berada di rumah di Panyitowo maupun yang berada di kota-kota, di berbagai kota di Indonesia, kiranya Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, meskipun saat ini negara kita masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, melanjutkan apa yang telah saya sampaikan pada hari Minggu, ibadah Minggu yang lalu. Di saat ini, pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Masih tema yang sama, yaitu papat Injil ing tanah Jawi, pirangan ingkang nganggo kali, ingkang mosipun ngingi pakaryan Sang Roh Suci ing tanah Jawi. Dados menika bab sejarah pekabaran Injil di tanah Jawa, bagian yang kedua. Kalau hari Minggu yang lalu saya menyampaikan bagaimana Roh Tuhan, Roh Kudus menuntun pekabaran Injil, menuntun orang-orang Jawa bagian timur untuk menerima Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, bagaimana Injil itu dibawa ke orang-orang Jawa ke sebelah baratnya. Ya, kalau sekarang adalah wilayah Muria, wilayah Jawa Tengah. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dasar Alkitabnya dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Jadi
kalau pekerjaan Roh Kudus sampai saat ini terus bekerja, sedang bekerja, dan akan terus bekerja melalui gerejanya, itu dimulai dari Kisah Para Rasul, dimulai dari janji Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus disalibkan, kemudian ditegaskan ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, karena pada waktu itu para murid berkata kepada Tuhan Yesus, nampaknya bernegosiasi minta kepada Tuhan Yesus Kristus supaya Tuhan, bila mana Tuhan akan memulihkan kerajaan Israel. Tetapi Tuhan katakan, kalau dibahasakan bahasa Banyitowo iku dudu urusanmu, gitu ya. Tetapi engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau saat ini kita menerima Tuhan Yesus Kristus karena ini adalah karya Roh Kudus, karena Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu mau memakai orang-orang yang sederhana dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus untuk menjangkau dunia. Nah, bagaimana Roh Kudus menuntun orang Jawa di sekitar Muria, lalu kemudian Jawa Tengah? Secara umum ada dua jalur seperti yang terjadi juga di Jawa Timur, tetapi yang di sini jalur sendingnya berbeda. Nah, jadi jalur sending yang ke Muria ini namanya adalah DZV, Dobgesin Sending Vereniging, atau misi Mennonite Belanda, yang pada waktu itu mengutus utusannya yang bernama Peter Jans. Pada tahun 1851 pada bulan Juni, beliau ini sampai atau tiba di Jakarta bersama dengan istrinya setelah berlayar kurang lebih 5 bulan. Lalu kemudian bertemu dengan gubernur jenderal pada waktu itu dan diizinkan untuk memberitakan Injil di sekitar Muria. Pada waktu itu beliau memberitakan Injil di wilayah Jepara, di tanah Persil milik Sukias. Ini ilate Jawa dari Sukias. Nah, setelah 2-3 tahun kemudian membaptiskan 5 orang. Nah, ini menjadi tonggak sejarah bagi gereja Injili di tanah Jawa. Kemudian beliau juga memiliki putra yang kemudian nanti di tahun-tahun berikutnya, di generasi berikutnya, itu juga memberitakan Injil, dipakai oleh Tuhan untuk membuka Persil. Nanti akan disampaikan. Nah, itu jalur yang pertama. Yang kedua adalah melalui jalur penginjil pribumi, Kiai Kristen Jawa yang bernama Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Nah, siapakah beliau ini? Jadi Kiai Ibrahim Tunggul Wulung ini asal usulnya menurut catatan dari keluarga keturunannya, beliau berasal dari keluarga atau kerabat Pura Mangkunegaran, Surakarta. Ketika dewasa beliau menjadi demang di Kediri dan namanya adalah Demang Patmo Dirjo. Nah, mengapa menjadi demang di Kediri? Karena kalau ditelusur ternyata eyang buyutnya Kanjeng Pangeran Purbo Nagoro itu menjadi adipati di Kediri. Kemudian pada saat hendak pecah perang Jawa atau perang Diponegoro, beliau ikut dipanggil untuk bersama-sama berperang mengusir Belanda dari tanah Jawa. Jadi pada waktu itu Raden Tumenggung Prawiro Digdoyo, adipati di Gagatan. Gagatan itu adalah peta yang lama. Kalau sekarang masuk wilayah Boyolali atau kecamatan Karanggede. Sebelum pecah perang itu, menurut penelusuran dan menurut cerita dari keturunannya Raden Tumenggung Prawiro Digdoyo di Gagatan, bahwa Pangeran Diponegoro dan Raden Tumenggung Prawiro Digdoyo ini mengadakan
topo bertapa di dalam sumur di pinggir sungai, ada sungai, aliran sungai di Gagatan, untuk menyusun strategi perang. Nah, salah satunya adalah mengumpulkan semua pendekar mulai dari Kediri sampai Serang bukan Serang Banten, tetapi Serang di dekat Purwodadi, dekat Karanggede sana, dekat Kedungombo. Lalu diadakanlah perjanjian Sumpah Atiroto, Seboyo Pati, Seboyo Mukti, untuk mengusir Belanda dari tanah Jawa. Nah, setelah Pangeran Diponegoro, jadi ini perang tahun 1825 sampai 1830. Pada tahun 1830 Pangeran Diponegoro kemudian ditangkap dan diasingkan ke Manado, lalu kemudian dipindahkan ke Makassar. Lalu para anak buahnya, para prajuritnya berlari, menyembunyikan diri, menyamar di berbagai wilayah di Pulau Jawa ini. Jadi sungguh pada waktu itu perang Jawa atau perang Diponegoro ini perang yang sangat besar, yang membuat kerugian yang luar biasa bagi pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu. Nah, Demang Patmodirjo ini kemudian bersama dengan anak buahnya melarikan diri, menyamar berbaur dengan masyarakat di Ngalapan Juwana. Jadi sekitar 50 km dari tempat ini, dari Banyutowo. Dalam penelusuran saya ke wilayah Ngalapan, ke Blingi, di sana ada makam. Di Blingi itu ada makam Mbah Leman Koyo, lalu kemudian di Ngalapan itu ada makam Syekh Sulaiman. Kalau itu dilihat di dalam catatan sejarah atau sejarah nasional Indonesia, Syekh itu adalah kepangkatan militer Pangeran Diponegoro. Dia memimpin tidak kurang dari 150 prajurit. Nah, Demang Patmodirjo ini ketika lari dan menyamar, kemudian berbaur dengan masyarakat di Ngalapan Juwana, ini mengganti namanya dengan sebutan Amatullah atau Ngabdullah. Nah, dalam kepangkatan militer Pangeran Diponegoro, Tullah ini pemimpin tidak kurang dari 450 prajurit. Jadi dalam kepangkatan militer itu ada Syekh, kemudian ada Tullah, kemudian ada Basah, kemudian Ali Basah. Yang tertinggi adalah Pangeran Diponegoro. Selama berada di Ngalapan, Kiai Amatullah ini mendapatkan kehormatan di tengah-tengah masyarakat, mendapatkan kekayaan, tetapi nampaknya tidak mendapatkan ketenangan batin. Mengalami pergolakan batin, mengalami pergolakan jiwa. Karena itu sekitar tahun 1850, jadi 20 tahun setelah perang Diponegoro, kemudian beliau melakukan pencarian akan jatining urip lan urip kang sejati. Apa sih arti hidup yang sesungguhnya itu? Kemudian dia melakukan topong rame. Dia berjalan, mengembara untuk mencari, menemukan jatining urip lan urip kang sejati. Dia berjalan, kemudian sampai ke Juwana. Dia mengambil kuda milik kontrolir Belanda, kemudian untuk dibawa ke Semarang. Karena itu tiba di Semarang, dia ditangkap oleh Belanda dan kemudian hendak dibuang ke Makassar. Tetapi setibanya di Surabaya, dia bisa meloloskan diri dan naik ke Gunung Kelut. Gunung Kelut di Kediri, wilayah Kediri, kemudian menjadi seorang pertapa dan mengganti namanya dengan nama Tunggul Wulung. Nah, Tunggul Wulung sendiri itu
Kalau di Gunung Kelut itu diyakini oleh masyarakat pada masa itu, penunggu kawahnya itu adalah Tunggul Wulung, yaitu panglima perang dari Raja Joyoboyo. Nah itu Demang Patmodirjo ini kemudian mengganti namanya menjadi seorang pertapa dengan nama Tunggul Wulung. Nah di Gunung Kelut inilah beliau mendapatkan wangsit. Ini cara Tuhan yang luar biasa, yang ajaib, bagaimana Roh Kudus menuntun orang Jawa ini untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Mendapatkan wangsit supaya dia pergi ke Ngoro untuk mendapatkan jawaban dari apa yang dicarinya. Di pertapan Gunung Kelut ini juga dia bertemu dengan seorang pertapa wanita, seorang putri dari Bupati Kediri pada saat itu yang menjadi pertapa, yang bernama Endang Sampurnowati. Dalam pertemuan itu mereka berdua sebagaimana para pengembara pada waktu itu saling beradu ilmu. Nah, pada saat itu mereka beradu teka-teki atau batangan. Nah, Mbak Tunggul Wulung, Mbak Endang Sampurnowati memberikan teka-teki, ono kemiri tiba saiki nanging bisa dijupuk ndek wingi. Ada buah kemiri yang jatuh hari ini tetapi bisa diambil kemarin. Opo iku? Lalu Mbah Tunggul Wulung juga memberikan teka-teki, ono Ratu Adil mertamu, kang mertamu mbagekake kang didayoi sebiting tanpa sangu. Lalu jawaban dari kedua teka-teki itu sama, yaitu Yesus Kristus. Singkat cerita, kedua orang ini berjanji sehidup semati untuk mengembara, menemukan jatining urip lan urip kang sejati. Lalu mereka turun dari pertapan pergi ke Ngoro. Ngoro seperti yang sudah diceritakan pada hari Minggu adalah desa yang dibangun, persil yang dibabat oleh Kiai Kolen atau Tuan Kolen. Nah, di sanalah dia mendapatkan siapa sesungguhnya Yesus Kristus itu. Kemudian Tuan Kolen menyarankan kalau ingin mendalami ilmunya ini supaya dia datang ke Mojowarno. Nah, di Mojowarno itu ada pendeta Jelesma yang mulai berada di Mojowarno tahun 1851. Jadi peristiwa pertemuan Kiai Ibrahim Tunggul Wulung dan Jelesma jelas pada masa setelah 1851 itu. Menurut cerita para leluhur, para sesepuh, bahwa ketika berada di Mojowarno, dia mau bertemu dengan Jelesma, dia duduk di jendela. Sementara pendeta Jelesma sedang mengajar. Kemudian setelah selesai mengajar, jemaat keluar, Mbah Tunggul Wulung ini diawe. Diawe bahasa Indonesia ne opo? Diginikan ya. Monggo mandap lebet mawon mboten sah lenggah wonten ing jendela. Nah, dari situ Tunggul Wulung, Kiai Ibrahim Tunggul Wulung ini kalah. Ternyata ilmu panglimunannya itu dikalahkan oleh Jelesma, sehingga dia mau berguru kepada Jelesma. Jadi ilmu itu dikalahkan dengan haleluya. Nah, selama 2 bulan Kiai Ibrahim Tunggul Wulung dan Nyai Endang Sampurnowati ini didadar oleh pendeta Jelesma. Setelah 2 bulan akhirnya minta diri pamit untuk memberitakan kabar Injil ini. Nah, di Mojowarno inilah beliau juga bertemu kembali dengan teman seperjuangannya, yaitu Abisai Dito Truno. Menurut
cerita dari sesepuh di Mojowarno ketika saya sowan di Mojowarno, menceritakan bahwa Abisai di Totruno ini juga adalah seorang prajurit Pangeran Diponegoro, lalu juga Paulus Tosari. Jadi ketika berada di Mojowarno, dalam catatan sejarah beliau juga menginap di rumahnya Abisai di Totruno, kemudian juga menginap di rumahnya Paulus Tosari. Nah, setelah 2 bulan itu kemudian memberitakan Injil ke wilayah Malang, ke berbagai tempat di Jawa Timur, di Moro, kemudian Jugo, Pandaan, lalu kemudian juga bersama dengan rombongan dari Mojowarno itu babat alas di Suwaru. Nah, salah satu tokoh dalam babat itu adalah anaknya sendiri yang bernama Truno Semito. Kemudian ada tokoh yang lain yang nama belakangnya itu Seco, itu berasal dari Jogja. Jadi kemungkinan besar ini adalah jaringan lama dari Mbah Kyai Ibrahim Tunggul Wulung, dan Truno Semito sendiri itu adalah putranya yang pada saat itu pada saat beliau berada di Kediri ketika sebagai demang di Kediri. Kemudian dia ikut babat di Suwaru. Jadi saya juga menelusur sampai ke Suwaru, dan puji Tuhan juga mendapatkan ketika saya berkunjung ke sana, ke tempat sesepuh di sana, ada catatan silsilah dari keluarga Truno Semito sampai ke Mbah Kyai Ibrahim Tunggul Wulung. Nah, kemudian dalam perkembangannya dari Suwaru itu Kyai Truno Semito kemudian babat alas di sebelah selatannya arah pantai Balekambang, namanya Wonorejo. Sampai sekarang berdirilah jemaat GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan Wonorejo. Dari situ, dari Suwaru juga beliau mengutus anak buahnya yang salah satunya bernama Ngastowo untuk babat alas di Sitiarjo. Nah, dari situlah Pak Pendeta Emeritus Sudiono, pendeta pertama GTJ Banyidowo, itu ayahnya berasal dari Sitiarjo. Kalau ibunya itu dari Mojowarno, ya, dari Trah Karolus Wiryoguno. Nah, kalau ditelusur lagi, Karolus Wiryoguno itu dari mana? Itu adalah anak dari Bupati Bangkalan, ya. Nah, selanjutnya beliau setelah memberitakan Injil di wilayah Malang dan sekitarnya, lalu kembali ke wilayah barat, sekarang disebut Jawa Tengah, dari Rembang, Pati, Kudus ini di Kayu Apu, kemudian Semarang, Salatiga, Purworejo ini ada di sana ada seorang nyonya Belanda, Nyonya Esrom Philip, digerakkan, didorong oleh Kyai Ibrahim Tunggul Wulung untuk mewartakan kabar baik itu kepada orang-orang yang berada di desanya. Lalu murid dari Kyai Ibrahim Tunggul Wulung yang bernama Tarup itu dikirim ke Purworejo. Kemudian juga ke Banyumas, ke Batavia. Lalu kemudian di Pati dia kembali ke Ngalapan dan Blingi untuk memberitakan Injil kepada anak buahnya yang ditinggalkan di Ngalapan dan Blingi, yang mau percaya, yang mau mengikuti imannya Kyai Ibrahim Tunggul Wulung yang baru percaya kepada Tuhan Yesus, diajak keluar dari Ngalapan dan Blingi. Kemudian mereka menumpang di Margotuwu, kurang lebih 15 km dari tempat ini, di pesisir pantai, nah, arah ke Juwana. Lalu kemudian beliau juga babat alas di Ujung Jati bersama dengan anak buahnya. Ujung Jati itu adalah wilayah Jepara atau dekat PLTU sekarang, ya, PLTU Tanjung Jati. Kemudian juga menjadi pemimpin bagi orang-orang Kristen di wilayah Bondo.
Punduh itu yang membabat adalah Laut Gunawongso yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui pemberitaan Injil Kiai Ibrahim Tunggul Wulung ketika berada di Semarang. Kemudian babat alas di Punduh. Nah, ketika istri atau ketika Pak Laut Gunawongso ini meninggalkan istri dan anak-anak yang masih kecil. Karena itu ketika berada di wilayah Punduh, beliau seringkali berada bersama dengan keluarga dari janda Laut Gunawongso ini. Nah, ini yang bagi generasi masa kini kadang-kadang merasa kok seperti itu ya Mbah Tunggul Wulung ya. Tapi saya punya pandangan yang berbeda. Coba siapa yang akan ngopeni ngerawat dari anak-anak Laut Gunawongso ini? Atau siapa yang berani mendekati janda dari Laut Gunawongso ini? Semuanya adalah anak buahnya. Yang paling tepat untuk melindungi, merawat adalah Mbah Kiai Ibrahim Tunggul Wulung ini. Nah, kemudian pada tahun 1861 ini babat Banyutowo. Sebelum babat Banyutowo, jadi leluhur Banyutowo itu yang dari Ngalapan, dari Mlingi itu menumpang di Margotuwu, lalu kemudian menumpang di Dukusti. Nah, di Dukusti ini ada cerita oleh para sesepuh Dukusti ditempatkan di dekat Punden Brojoseti, dekat makam. Kemudian dalam beberapa waktu malah kalau dulu makam-makam ada kendi, ada copek, ada kain, itu dipakai oleh leluhur. Nah, itulah yang membuat sesepuh Dukusti marah. Kemudian mereka ditempatkan di pinggir hutan. Jadi dulu di sini hutan belantara. Nah, melihat hal ini maka Mbah Tunggul Wulung menemui Mr. Anting yang pada saat itu sebagai Vice President atau Wakil Mahkamah Agung di Batavia supaya ngurus izin supaya ini bisa dibabat alas ini. Kemudian singkat cerita pada tahun 1861 Banyutowo ini, alas ini dibabat. Dibabat di bagian selatan, diberi nama Mbulak karena dibabat katon mulak-mulak. Kemudian babat sebelah utara ditemukan belik yang tawar dan ternyata airnya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, cerita ini tentang air Banyutowo atau belik Banyutowo ini, saya sendiri ini kan jaraknya sudah sangat jauh, 1861, 1860-an sampai 2000 berapa pertama saya di sini 2006 sampai dengan 2020 paling tidak sudah 4 orang yang bertanya kepada saya di mana sumur Banyutowo itu. Lalu saya jawab, ini Pak semuanya di sini sumur Banyutowo. Tapi maksud orang itu adalah sebenarnya adalah sumur yang berada di dekat balai desa itu yang sekarang sudah ditutup itu. Nah, pada masa itu memang cerita para luhur bahwa belik Banyutowo ini punya khasiat yang luar biasa. Ada celeng yang kena tombak, kena panah, masuk ke situ sembuh. Ada orang penjahat perampok masuk situ menjadi sembuh. Ada orang yang kena pisau kemudian dimasukkan ke belik itu menjadi sembuh. Nah, ada cerita mengapa kemudian belik itu ditutup oleh para leluhur. Menurut para leluhur pada waktu itu supaya tidak dijadikan punden begitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah selesai babat Banyutowo, ya, ini ada saya lupa menyampaikan, ada doa yang selalu diajarkan Mbah Tunggul Wulung turun temurun.
sampai saat ini para bapak ibu di Banyitowo yang usianya 60 tahun ke atas tentu hafal doa itu. Popo Allah, Putra Allah, Roh Suci Allah, Telu-telune tunggal sawiji, lemah sangar kayu angker upas racun podo towo, iti Gusti manggih slamet selami laminipun. Lalu babat. Jadi setiap kali anak-anak mau bepergian, anak-anak mau main ke kebun, mau main ke kampung-kampung, karena dulu di sini memang masih banyak gerumbul-gerumbul, ya, doanya itu. Popo Allah, Putra Allah, Roh Suci Allah, Telu-telune tunggal sawiji, lemah sangar kayu angker upas racun podo towo, iti Gusti manggih slamet selami laminipun. Nah, ini saya bikin lagu pada waktu itu, saya bikin tembang pada saat peringatan pekabaran Injil Banyitowo pada bulan Oktober yang lalu. Sebenarnya jatuhnya pada bulan Desember, ya, 30 Desember tahun 1861. Itu saya bikin tembang begini. Popo Allah, Putro Allah, Roh Suci Allah, tiga tunggil langgeng, lemah sangar kayu anggar upas racun podo towo, iti Gusti manggih slamet selami nipun. Itu kalau dicepatkan begitu ya. Itu kalau dilambatkan nanti sehari semalam khotbahnya nggak selesai. Nah, kemudian setelah selesai babat Banyitowo, mereka bercocok tanam, mereka bertani, mereka kemudian membuat tambak dan juga menjadi nelayan. Lalu Mbah Tunggu Wulung juga memelihara rohani para leluhur Banyitowo, lalu kemudian mengutus ini murid-muridnya, pengutusan para murid, generasi-generasi muda untuk memberitakan Injil ke lain daerah. Benyamin Jayatruno diutus ke Tegalombo untuk memberitakan Injil di Tegalombo, tapi dia menjadi martir di Tegalombo. Tidak selang lama kemudian adiknya Yesaya Saritruno diutus kembali supaya mendirikan padepokan di Tegalombo. Berdirilah Pasamuan Tegalombo dan bertumbuh berkembang sampai saat ini. Kemudian ada muridnya yang bernama Sadrah, ini diutus ke Batavia untuk menjadi penginjil Mr. Anting di Batavia. Kemudian setelah beberapa tahun kembali ke Bondo, kembali ke Banyitowo, lalu dari sini diutus ke Purworejo, Karangyoso, mendirikan jemaat di sana dan menjadi cikal bakal dari Gereja Kristen Jawa. Pelayanan Kiai Sadrah sungguh luar biasa, diberkati oleh Tuhan karena penyertaan Roh Kudus. Di masa hidupnya Karesidenan Kedu, kemudian Banyumas, Bagelen, itu banyak sekali jemaat-jemaat Sadrah bahkan sampai ke Yogyakarta. Kemudian murid yang lain adalah Kleopas Matata, Harso Sudirjo, atau kalau para orang tua Banyitowo mengenal dengan nama Mbah Guru. Ini adalah anak kedua dari Mbah Nahum. Diutus juga ke Batavia, tapi kemudian kembali ke Banyitowo untuk melanjutkan kepemimpinan jemaat di Banyitowo dan mendirikan sekolah di sebelah gereja lama di Banyitowo, kelas 1 sampai 3. Kemudian murid yang lain bernama Suwardi, yang di kemudian hari dikenal dengan nama Abah Banyutawa, dan adiknya bernama Yosafat. Ini diutus juga ke Batavia, lalu dalam perjalanannya pengembaraan pemberitaan Injil itu sampailah ke desa Cigelam di sebelah selatan Bekasi. Nanti diklik di Mbah Google, nanti akan ketemu di sana. Nah, Suwardi ini kemudian dikenal dengan nama Abah Banyutawa.
memiliki dua anak, Mary Banyutawa dan Yohanes Banyutawa. Mary Banyutawa ini menikah dengan seorang bernama Sairun. Jadi anaknya namanya Sairun. Jadi kalau ada nama Sairun itu berarti saudara dari Banyutawa atau anak dari Suwardi Banyutawa. Kemudian Yohanes Banyutawa ini yang kemudian menurunkan Mika Banyutawa yang tahun 80-an datang ke sini ya untuk telusur sejarah, betulkah leluhur saya dari Banyutawa ini. Pada saat itu, tahun itu orang tua di Banyutawa masih sangat lengkap dan betul bahwa ayahnya atau kakeknya yang bernama Suwardi itu dari Banyutawa dan Yosafat adiknya itu dari Banyutawa ini. Nah, dalam catatan sejarah dari keluarga Banyutawa, Mbah Suwardi itu juga pernah pulang ke Banyutawa. Lalu dia dengar bahwa Mbah Tunggul Wulung sudah meninggal, jadi kemudian mau pulang ke Pasundan, ya berziarah ke makam Tunggul Wulung. Tetapi dalam perjalanan itu dia meninggal. Keluarga di sana menunggu-nunggu, kok nggak pulang-pulang. Lalu dicarilah dan didapati bahwa Mbah Suwardi ini sudah meninggal dan dimakamkan di Bondo dekat makam Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Hanya sampai sekarang tidak ngerti karena tidak ada tengernya. Itu. Nah, kemudian keluarga Banyutawa inilah yang tahun 2014 yang lalu dalam peringatan 150 Babat Banyutawa mereka datang ke sini. Itulah bukti dari pemeliharaan Tuhan dari generasi ke generasi. Itu jalur yang pertama, jalur penginjil pribumi Kiai Kristen Jawa sampai kepada Babat Banyutawa dan kemudian pengutusan para murid untuk memberitakan Injil ke berbagai daerah. Kemudian jalur yang ketiga ini jalur perpaduan, generasi dari anak Peter Jan dan juga generasi dari keturunan Tunggul Wulung. Jadi Peter Anthony Jan, kemudian Babat Persil di Margorejo tahun 1880-an sekian. Ya. Babat di Margorejo. Siapa partner kerjanya? Mereka adalah murid-murid Tunggul Wulung, bahkan anaknya Tunggul Wulung yang bernama Ibrahim Iman Sujono. Ya. Ini yang menurunkan Mbah Talijo Kromo Atmojo. Lalu juga Nekodemus Sujalmo Harjo. Ini jaringannya Mbah Tunggul Wulung dari Jawa Timur. Ini dari Madura. Kemudian juga Yesaya Sraitruno, muridnya Mbah Tunggul Wulung yang diutus ke Tegalombok ini juga menjadi salah satu tokoh dalam Babat Persil. Bahkan dalam sejarah berikutnya menjadi pemimpin dari Pasamuan di Margorejo. Lalu Mbah Kleopas Matata, ini dalam pendidikan karena di sana Peter Anthony Jan itu juga mendirikan sekolah. Nah, kemudian juga keturunan Mbah Tunggul Wulung dari Kedung Penjalin. Ini dalam catatan sejarah atau cerita dari keluarga itu ada namanya Mbah Kanti. Itu kalau ditelusur itu adalah keturunannya Mbah Sarwo Pasrah atau Pasrah Karso yang membabat Kedung Penjalin yang sampai sekarang berdiri Gereja Injili Tanah Jawa Kedung Penjalin. Nah, itu adalah keturunan dari Mbah Tunggul Wulung. Nah, lalu apa pentingnya bagi kita dari cerita ini? Apa pelajarannya bagi kita? Saya mengingatkan kembali bahwa Roh Kudus telah memakai rentetan orang-orang dari generasi ke generasi untuk menyelamatkan saya dan saudara. Generasi hari ini adalah pekerjaan Roh Tuhan yang terus-menerus memelihara umat Tuhan, memberitakan Injil dari generasi ke generasi. Dan Roh Kudus sekarang terus bekerja melalui kita. Jadi kalau hari ini kita dilayani oleh anak-anak
remaja, anak-anak sekolah minggu ini sesungguhnya yang saya kenalkan tadi, ini adalah generasi yang paling muda dari leluhur Banyitowo. Ya, mereka ini generasi ke-7. Ya, anak, putu, buyut, canggah, wareng, udek-udek siwur, gantung siwur. Jadi Mas Kristan itu adalah gantung siwur dari Mbah Nakum. Nah, kalau Mbak Yeni Chandra Filianti ini bisa juga ditelusur sejarahnya. Kalau dari Mbah Broto, Mbah Yangnya Broto itu Yesaya Saritruno, nah, cekal. Kalau dari Mbah Putrinya nanti Mbah Darmo, Mbah Putri Mbah Sopo aku lali. Itu tunggalin Mbah Darmo Dasar gitu ya. Nah, itu nanti pasti Mbah Aris. Nah, itu anak keempat dari Mbah Nakum. Nanti kalau ditelusur dari bapaknya itu ketemunya Mbah Sastro Sudirjo, Mbah Suparto Peno itu. Nah, itu. Jadi sedulur kabeh itu. Mas Nathanael itu juga bisa ditelusur. Ya, itu nanti dari jalur bapaknya itu nanti Mbah Sutomugi. Nah, Mbah Sutomugi itu kakaknya Mbah Suwardi Banyutawa. Itu. Kalau dari jalurnya ibunya itu bisa ke Mbah Nakum juga. Itu. Mas Rikat itu ya tunggal Mbah Buyut sama Mas Nathanael ya. Nah, itu Mbak Chandra itu ya masih saudara dengan Mas Sandria ini. Ya itu. Jadi sedulur kabeh di Banyitowo ini. Gitu. Sing beda aku tok. Nah, lalu pelajaran yang kedua bagi kita, bagi generasi ini, jadi ini saya menyampaikan secara ini untuk kepentingan generasi anak-anak kita dan kemudian generasi berikutnya. Ya. Leluhur Banyitowo adalah orang-orang Kristen Jawa yang mencintai bangsanya, yang mencintai suku bangsanya. Jadi 100% cinta Tuhan, 100% cinta bangsanya. Telah membuktikan jiwa raganya dipertaruhkan untuk mengusir Belanda dari tanah Jawa ini. Tetapi dia pada akhirnya mencari, menemukan, jadi menjadi Kristen bukan karena dikristenkan, ditaklukkan, bukan karena diiming-imingi, tetapi karena memang sebuah pencarian. Dan ketika menjadi pengikut Tuhan, itu sungguh harganya sangat mahal. Nah, tidak mungkin diceritakan hari ini karena waktunya sangat terbatas. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi mari generasi pada masa kini, bukalah hatimu, biarlah Tuhan Allah Roh Kudus terus memakaimu untuk menjadi alat kemuliaannya, memberitakan Injil Tuhan, kabar baik bagi sesama. Kemudian melalui cerita ini, biarlah kalian juga menjadi orang-orang kepunyaan Tuhan Yesus, orang-orang Kristen yang mencintai bangsanya, mencintai negerimu, negeri kita Indonesia ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu. Sesungguhnya Tuhan mengasihi umat-Mu. Dari generasi ke generasi Tuhan memelihara. Dari generasi ke generasi Tuhan terus menyertai. Dan Tuhan memakai gereja-Mu di tempat ini menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Karena itu Tuhan Yesus, generasi ini kami serahkan ke tangan kuasa Tuhan. Kami mohonkan berkat-Mu supaya anak-anak Tuhan generasi ini dipersiapkan oleh Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah desa ini, di tengah-tengah wilayah ini, di tengah-tengah bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon berkat Tuhan hari ini bersama-sama
supaya Engkau memulihkan bangsa kami, Indonesia, dari pandemi COVID-19. Kami yakin, kami percaya semuanya berada di dalam kendali Tuhan Yesus Kristus. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama dengan orang percaya di muka bumi, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, dilanjutkan warta jemaat. Salam Bapak Ibu, selamat malam. Akan kami bacakan berita jemaat hari ini, Kamis malam tanggal 21 Mei 2020. Yang pertama, besok Minggu kebaktian masih di rumah masing-masing dimulai jam 6 pagi. Yang kedua, doa keluarga dilaksanakan 10 hari dimulai besok hari Jumat tanggal 22 Mei sampai tanggal 31 Mei jam 7 malam. Silakan Bapak Ibu berdoa dalam satu keluarga, dan jadwal doa bisa diambil di ketua warga masing-masing. Pengumuman selanjutnya yaitu bagi Bapak Ibu yang belum melunasi unduh-unduh, mohon segera melunasi unduh-unduh tahun 2019. Sedangkan pelaksanaan unduh-unduh tahun 2020 ditunda sampai menunggu pengumuman selanjutnya. Akan kami bacakan keuangan minggu yang lalu, kebaktian tanggal 17 Mei 2020. Kolekte 3.667.000, persepuluhan 2.269.000, persembahan 50.000. Jumlah semuanya 5.986.000. Persepuluhan dan persembahan yang masuk dalam kantong kolekte: persepuluhan dari warga Jaiton 260.000, persepuluhan dari warga Jaiton 150.000, persepuluhan dari Buningsih 110.000, persepuluhan dari Endra dan Wahyu Kristiani warga Getsemane 350.000, persepuluhan dari AN Getsemane 105.000, persepuluhan dari Yantin 282.000, persepuluhan dari Kis Maranatha 52.000, persepuluhan dari Firdaus 10.000, persepuluhan dari NN 600.000, persepuluhan dari Mbah Kas Firdaus 350.000, ucapan syukur dari warga Maranatha 50.000.
atas nama Pasaman GITJ Banyuto mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Demikian berita jemaat pada saat malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita akan akhiri, kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati, menyertai ibadah kami pada saat ini. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami terus mohon penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kami yakin, kami percaya Allah Roh Kudus akan terus menyertai kami dan memakai kami menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita, melanjutkan hidup yang diberikan Tuhan kepada kita dengan penuh penyerahan kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.